Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Sesampainya Luo Feng di lautan rawa berputar, Luo Feng keluar dari menara bintang, mengenakan baju besi perak dan dengan 4 sayap perak terampar. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, kemudian dia melihat ke bawah. 11 master alam semesta lain di sini, tidak perlu khawatir. Aku di sini hanya karena dia. Dari Luo Feng menuju ke salah satu dari 12 master alam semesta. Seketika 11 master alam semesta lainnya berbalik untuk melihat siapa yang tidak beruntung itu. Mata mereka tertuju pada raksasa guntur tinggi yang membawa bola petir di dadanya. Ekspresinya memiliki ketakutan saat dia melihat sekeliling lalu menatap Luo Feng. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan teror. "Aku," kata raksasa petir ketakutan. 11 master alam semesta di sekitarnya mencoba menjauh. "Ras badai petir," Luo Feng menatap raksasa guntur itu. "Master pesawat ulang aling guntur." "Iya, aku, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya dan tidak ada dendam di antara kita. Kenapa kamu menargetkanku?" kata master pesawat ulang alik guntur ketakutan. "Tidak ada dendam," Luo Feng mencibir. "Tentu saja ada. Kalau tidak, mengapa saya menargetkan Anda?" kata Luo Feng. Para master alam semesta lainnya hanya menyaksikan mereka berdebat. "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku," kata master pesawat ulang alik petir. "Tidak perlu mengatakan apa-apa," kata Luo Feng. Lalu dia berteriak, "Masuklah!" Tiba-tiba lubang hitam muncul di dasar menara bintang dan itu mulai menelan raksasa petir itu. "Tidak!" raksasa petir berteriak dan berjuang untuk keluar. "Aku dari bintang badai petir. Leluhurku adalah master bintang petir aku. Luo Feng, jika kamu membunuhku, kamu akan menjadikan dirimu musuh bintang badai petir dan master bintang petir aku." Ruang bergetar di bawah raungan. Rupanya petir raksasa itu histeris. "Aku menjadikan diriku sendiri musuhnya," kata Luo Feng. Meskipun raksasa petir berjuang melawan kekuatan menelan, dia masih terbang menuju pangkalan menara bintang. Akhirnya dia benar-benar tersedot. Pergantian peristiwa ini membuat takut 11 master alam semesta dari ras lain di daerah tersebut. Mereka semua diam saat master pesawat ulang alik guntur tersedot ke menara bintang. Semua orang ketakutan. Luo Feng itu gila. Dia tidak menghormati master bintang guntur agung yang merupakan salah satu master tertinggi alam semesta dari era alam semesta pertama. Bahkan ras seperti klan mata dewa tidak ingin menjadi musuh ras petir yang memiliki populasi kecil tapi kekuatan besar, kata seseorang yang melihatnya. Luo Feng memegang menara bintang dan mendarat perlahan. Pemandangan itu membuat ngeri semua master alam semesta. Luo Feng menginjak tanah dan melihat sekeliling pada master alam semesta di sekitarnya. Dia berkata, "Saya menangkap master pesawat ulang aling petir karena master bintang guntur aku. Kalian dapat menyebarkan berita dan memberitahu semua orang bahwa saya akan tinggal di pusat lautan rawa berputar dan menunggunya selama 10 tahun. Jika dia tidak muncul dalam 10 tahun, aku akan membunuh master pesawat ulang aling petir. Apa kalian mendengarku?" Luo Feng melihat sekeliling. "Jangan khawatir, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Kami pasti akan menyebarkan beritanya." Tak satu pun dari master alam semesta berani untuk tidak mematuhinya. "Kalau begitu, kalian bisa menunggu di sini sampai barang-barang berharga lahir. Tidak perlu khawatir denganku." Luo Feng melambaikan tangannya dan menara bintang mendarat di tanah itu segera menjadi lebih besar dan mencapai 100 juta kilometer.
berdiri di tengah-tengah karang besar. Luo Feng memasuki menara bintang dan mulai menunggu. "Master pesawat ulang-alik Guntur," kata Luo Feng, mentransikan suaranya. "Jika Master Bintang Petir Agung tidak datang, jangan salahkan aku atas kematianmu." Master ulang-alik petir tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Luo Feng berada di bawah sorotan dari 3 era alam semesta dan 2 tanah suci di lautan semesta. Semua yang dia lakukan menarik perhatian, sehingga kejadian di lautan rawa berputar segera tersebar luas. Di hari yang sama saat berita itu tersebar, di area 10.000 gelombang air di tanah inti sektor puncak miring, sebuah kapal kuno mengapung di atas ombak. Di atas kapal duduk makhluk gunung raksasa, makhluk besi, dan raksasa petir. Mereka adalah 3 makhluk terkemuka dari era alam semesta pertama: Dewa Leluhur Batu Naga, Kaisar Zhenjia, dan Master Bintang Petir Agung. Dewa Leluhur Batu Naga duduk di sana dan suaranya bergemuruh. "Guntur Agung, bocah manusia itu menangkap Master Alam Semesta dari rasmu, dan dia sekarang telah menyebarkan berita bahwa dia akan menunggumu di lautan rawa berputar selama 10 tahun. 10 tahun sudah cukup bagi master tertinggi alam semesta untuk sampai ke lautan rawa berputar. Selain itu, jika Anda tidak pergi, Anda akan menjadi bahan tertawaan dari semua kekuatan di lautan semesta." "Guntur Agung, apakah Anda akan pergi?" Kaisar Zhenjia bertanya, matanya berbinar. Raksasa petir itu duduk di sana dan berkata, "Saya." "Guntur Agung, jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi lelucon. Namun masalah yang kami hadapi adalah yang paling penting," kata Dewa Leluhur Batu Naga. Kaisar Zhenjia menambahkan, "Itu benar. Jika master tertinggi alam semesta lain datang, kita berdua saja mungkin tidak bisa menghadapinya. Terakhir kali saat kami melawan kapak besar, kami hampir gagal." Raksasa petir mendengus. "Hanya beberapa dekade dan kemungkinan besar tidak akan ada master tertinggi. Selain itu, Luo Feng memprovokasi saya. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Dia hanya seorang master alam semesta, dan dia meremehkan master tertinggi alam semesta hanya karena barang-barang berharganya. Dia ingin bunuh diri. Jika saya dapat memiliki kesempatan untuk membunuhnya, itu akan membantu kita melampaui reinkarnasi," kata Master Bintang Petir Agung. "Membunuh bocah itu?" Baik Dewa Leluhur Batu Naga dan Kaisar Zhenjia menggelengkan kepalanya. Lalu jam apa? Bahkan sekelompok besar master tertinggi alam semesta digabungkan tidak bisa melukai Luo Feng. "Guntur Agung, apakah Luo Feng tahu bahwa kita ada hubungannya dengan kematian kapak besar?" Dewa Leluhur Batu Naga bertanya. "Itukah sebabnya Luo Feng mengincarmu?" "Mungkin kapak besar memberitahu manusia sebelum dia mati, maka wajar jika Luo Feng menargetkanmu. Jika demikian, Master Alam Semesta rasku akan berada dalam bahaya juga," kata Kaisar Zhenjia. "Tidak masalah. Apakah kapak besar memberitahu umat manusia sebelum dia mati atau tidak? Bagaimana hal itu mempengaruhi kita? Mereka bahkan tidak memiliki master tertinggi. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Selain itu, kita hampir mati dan kita berasal dari era alam semesta pertama. Kita harus memanfaatkan satu kesempatan terakhir ini," kata Master Bintang Petir Agung dengan dingin. Kaisar Zhenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga keduanya setuju. "Aku akan menangani Luo Feng itu. Aku akan segera kembali." Master Bintang Gunung Agung mengambil sebuah istana harta karun sejati dan terbang seperti seberkas cahaya. Master Zhenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga bertukar pandangan, lalu memberi perintah kepada Master Alam Semesta dari ras mereka. Kaisar Zhenjia segera memberi perintah menggunakan avatar kekuatan dewa di alam semesta kecilnya, dan begitu pula Dewa Leluhur Batu Naga. "Mereka yang ada di perahu semesta, tinggalkan perahu semesta secepat mungkin. Jika Anda tidak bisa meninggalkan perahu semesta, bersembunyilah di beberapa tempat rahasia di perahu semesta. Cobalah segalanya untuk menghindari Luo Feng." Waktu berlalu.
Menara bintang berdiri di tengah lautan rawa berputar di terumbu karang. Namun sudah ada 13 master alam semesta. Rupanya beberapa harta karun sejati akan segera lahir di lautan rawa berputar. Banyak makhluk agung yang mengetahui hal ini. Luo Feng tidak membunuh makhluk secara sembarangan, dan dengan godaan barang berharga, 2 lagi master alam semesta datang ke sini. Scene berganti di tanah suci bulan ungu. Paising, kamu sudah mencapai level 5. Kamu sekarang bisa meninggalkan tanah suci. Selamat, kata seorang master alam semesta dari tanah suci bulan ungu dengan 3 wajah dan 8 lengan. Aku sudah mendengar begitu banyak tentang samudera semesta, namun aku tidak bisa pergi sebelumnya. Fantastis, kata seorang laki-laki dengan 4 wajah dan 16 lengan. 4 wajahnya tampak gembira. Chu, dengan sangat gembira, yang mulai terbang seperti seberkas cahaya. Dia terkadang berteleportasi, terkadang terbang dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, dia terbang keluar dari tanah suci bulan ungu. Lautan semesta. Dia melihat aliran udara kekacauan yang tak berujung dan melihat kembali ke tanah suci raksasa. Makhluk bermuka 4 dan berlengan 16 itu sangat gembira. Aku sudah berada di alam semesta suci selama 18 era alam semesta. Dan akhirnya aku memasuki samudera semesta. Ini lautan alam semesta dan ada 3 negeri ekstremis. Master alam semesta baru ini, Master Paising, sangat bersemangat. Selama pertarungan memperebutkan warisan Sungai Duandong, Master Serang Rusa dan yang lainnya meninggal. Jadi saya memiliki kesempatan untuk menjadi Master Alam Semesta. Master Paising sangat gembira. Akhirnya aku bisa memasuki samudera semesta. Master Paising menatap sayap hitamnya dan baju zirah hitam menutupi tubuhnya saat dia menatap keluar angkasa. Aku, Master Paising, akan menjadi sesuatu, kata Master Paising sangat ambisius. Di dalam area dalam sektor puncak Mirik, api sedang berkobar. Dengar, saya Master Paising dari tanah suci bulan ungu. Anda seharusnya bangga bahwa saya memilih Anda sebagai pesaingku untuk uji coba pertamaku. Master Paising bermuka 4, bertangan 16 membuka sayap hitamnya lebar-lebar. 16 lengannya memegang 8 kok panjang. Masing-masing dipegang oleh 2 tangan. Lengan di atas dan lengan di bawah masing-masing memegang kok. 6 lengan kiri memegang 3, sedangkan 6 lengan kanan memegang 3 lainnya. Sayap hitam di punggungnya terentang. Keempat wajahnya melihat keempat arah yang berbeda. Master Paising, aku belum pernah mendengar namanya. Raksasa batu itu memegang palu batu dan meraung. Beraninya kau, Master Alam Semesta baru dari tanah suci bulan ungu, menantangku, Master 8 Kehancuran. Master Paising membuka sayapnya dalam api tak berujung dan dia tampak lega. Seorang pria yang menyedihkan menghadapi kematian, maka jika Anda berada di level 5 tingkat atas, tidak ada yang perlu saya takuti. Master 8 Kehancuran sangat marah dengan kata-kata Master Paising. Dasar bocah, aku akan menunjukkan kekuatanku. Raksasa batu itu meraung. Segera cahaya yang menyilaukan terpancar darinya. Cahaya kuning tiba-tiba ada di mana-mana, meliputi area seluas beberapa tahun cahaya persegi. Wilayah yang kuat mulai mengikat Master Paising, dan raksasa batu itu berkata dengan keras, sekarang kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini pasti pertama kalinya kamu di lautan semesta. Aku akan menjadikannya yang terakhir. Membunuh. Master 8 Kehancuran berlari ke arahnya. Kamu ingin membunuhku? Master Paising menyeringai. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja. Apa menurutmu kau bisa menghentikanku? Membekukan. Tiba-tiba 5 pilar cahaya melesat dari sayap hitam, bergerak sejajar satu sama lain seperti pelangi. Mereka menebas langit dan melukai Master 8 Reruntuhan. Master 8 Reruntuhan mencoba melepaskan diri, tetapi pelangi 5 warna berkelok-kelok di sekelilingnya. Dia tidak bisa membebaskan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melepaskan diri?
Master Pacing berkata sembarangan. Saya telah berada di Tanah Suci selama 18 era alam semesta dan saya telah mempelajari hukum emas, hukum kayu, hukum api, hukum air, dan hukum bumi. Saya menciptakan teknik tertinggi menggunakan 5 hukum dasar ini dan saya melakukan itu dengan barang berhargaku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melepaskan diri darinya? Master Pacing merasa puas. Hanya kekuatan yang mengikat. Master 8 reruntuhan meraung. Itu hanya memperlambatku, tapi itu tidak mempengaruhi kekuatan bertarungku. Ayo, bocah. Hahaha. Master Pacing tertawa terbahak dan berlari ke depan. Ini adalah pertama kalinya Master Pacing memasuki sektor puncak miring. Jadi dia bersemangat dan agresif. Setelah teknik pengikatnya dilakukan, itu bisa menyaingi harta sejati domain puncak. Dan dia memiliki sayap, sehingga dia bisa bertarung dan melarikan diri kapanpun dia mau. Hanya harta sejati tertinggi domain yang bisa menekannya. Scene berganti. Di istana Aliansi Hong, kota Aliansi Hong, alam semesta asli. 3 kesatria alam semesta mengatur informasi di sebuah istana. Ini ada berita terbaru. 3 master alam semesta baru muncul di samudera semesta. Dan semuanya berasal dari 2 tanah suci. Tampaknya banyak calon master alam semesta telah menjadi master alam semesta dan mulai memasuki samudera semesta. Ini sangat penting, kata seseorang dari mereka. Master alam semesta dari aliansi kita mungkin bertemu dengan master semesta baru itu. Mereka tidak memiliki informasi tentang master alam semesta baru ini, jadi mereka mungkin menderita kerugian. Kita perlu mengirimkan informasi tersebut ke pemimpin kota Primal Chaos, kata yang lain. Ketiga kesatria alam semesta ini yang bertanggung jawab untuk mengatur informasi di Aliansi Hong. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyaring informasi dan akhirnya akan dikirimkan ke pemimpin kota Primal Chaos yang akan memprosesnya pada akhirnya. Setelah beberapa saat, alam semesta baru lagi. 1 dari level 4 dan 2 di level 5. Kedua tanah suci itu memang memiliki sekelompok besar calon master alam semesta yang menunggu. Para master alam semesta yang mati dari warisan sungai Duandong terakhir kali tidak mempengaruhi 2 tanah suci sama sekali. Sebarkan beritanya. Pemimpin kota Primal Chaos kemudian mengirimkan informasi tersebut ke setiap master alam semesta di Aliansi Hong melalui alam semesta virtual. Scene berganti. Saat ini, petir agung melintas di area luar sektor puncak miring. Akhirnya, aku keluar dari sektor puncak miring. Raksasa petir, master bintang petir agung, melihat aliran udara kekacauan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Master bintang petir agung sangat marah. Dia harus muncul setelah diprovokasi oleh master alam semesta. Dia berlari menuju perahu semesta dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di terumbu lautan rawa berputar di bagian dalam perahu semesta. Ombaknya semakin kuat. Ruang itu robek lagi. Angin memang menakutkan, namun relatif lebih lemah di karang. Para master alam semesta berdiri di mana-mana. Ke-13 orang itu menunggu di sana, menatap ke kejauhan, masih menunggu puncak harta karun sejati yang akan lahir. Terkadang, mereka akan melihat menara bintang di tengah karang. Menara bintang, harta karun sejati tertinggi, kata makhluk hidup kerangka dalam bentuk hewan terbang menatap menara bintang. Kapan saya bisa memiliki harta karun sejati istana? Pemimpin gerombolan Bima Sakti hanya berlatih selama puluhan era. Dia sudah sekuat ini dan memiliki beberapa harta sejati tertinggi. Kenapa bisa? Para master alam semesta takut dan juga cemburu pada Luo Feng karena mereka semua mendambakan harta karun sejati. Kemudian mereka bisa menjelajahi samudera semesta tanpa rasa takut. Di dalam menara bintang, Luo Feng yang sedang berlatih akhirnya membuka matanya dan melihat keluar. Harta karun sejati puncak itu masih belum lahir. Sudah ada 13 master alam semesta. Wow, Luo Feng menunduk. 12 dari 3 era alam semesta dan 1 dari tanah suci bulan ungu. Leluhur bulan ungu itu menciptakan masalah besar.
Namun orang dari tanah suci bulan ungu ini masih berani muncul di hadapanku. Mata Luo Feng berbinar dingin. Dia menghilang dari istana. Tiba-tiba, sesosok makhluk keluar dari gerbang samping menara bintang yang berdiri di tengah karang raksasa di tengah lautan rawa berputar. Itu adalah perhatian semua master alam semesta yang hadir. Ini pemimpin gerombolan Bima Sakti. Mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti ada di sini? Semuanya gugup. Luo Feng melihat sekeliling dan tersenyum. Jangan khawatir teman-teman. Jika tidak ada dendam di antara kita, aku tidak akan menyerangmu. Dan kemudian Luo Feng mulai menatap salah satu master alam semesta. Itu adalah satu-satunya master alam semesta dari tanah suci bulan ungu, Master Purple Two. Master Purple Two, kata Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Master Purple Two menjawab santai. Yang memiliki kebanggaan sebagai makhluk agung dari tanah suci. Beraninya kamu muncul di depanku, kata Luo Feng terkekeh. Master Purple Two berkata dengan dingin. Kenapa tidak? Ini adalah perahu semesta, bukan wilayah manusia. Bahkan jika itu adalah wilayah manusia, aku akan pergi ke sana jika alam semesta asli mengizinkan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apakah kamu ingin menyerangku? Anda akan menjadikan diri Anda musuh tanah suci bulan ungu. Menarik. Masuklah dan menjadi teman untuk Master Pesawat Ulang Aling Batir, kata Luo Feng. Menara bintang tiba-tiba mulai melayang dan itu miring. Sebuah jurang muncul di dasar menara bintang dan itu mulai menelan Master Purple Two. Kamu berani menyegelku? Master Purple Two mencoba menahannya, namun dia masih terbang menuju dasar menara bintang. Kehilangan kendali, dia meraung. Luo Feng, aku punya banyak tubuh. Bahkan jika kau menyegelku, aku hanya akan kehilangan satu tubuh. Tanah suci bulan ungu tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Tanah suci bulan ungu, Luo Feng mencibir. Kita sudah menjadi musuh, jadi berhentilah mengancamku. Aku akan menangkap setiap master alam semesta dari tanah suci bulan ungu. Mengerti? Ciu, Master Purple Two sudah ditangkap. Semua 12 master alam semesta ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Luo Feng memang gila, tetapi mereka tidak terkejut. Permusuhan di alam semesta asli cukup kuat. Hampir semua master alam semesta berada di alam semesta aslinya. Saya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum tanah suci bulan ungu. Bahkan sekarang, master tertinggi alam semesta dari tanah suci bulan ungu hanya dapat menggunakan kekuatan maksimal level 8 karena mereka tidak memiliki miniatur alam semesta. Menara bintangku juga bisa menggunakan kekuatan di level 8 dan begitu aku melakukan Duanmi, itu akan mencapai level 9. Meskipun tidak berada di level 9 tingkat atas, saya tidak perlu khawatir tentang tanah suci bulan ungu, pikir Luo Feng. Di tengah samudera rawa berputar, 12 master alam semesta di terumbu karang besar, semuanya gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka semua menyadari permusuhan antara manusia dan tanah suci bulan ungu, tapi melihat betapa sengit dan ganasnya Luo Feng masih bisa membuat mereka menggigil ketakutan. Untuk semuanya, kata Luo Feng menyapu kerumunan, kemudian dia tersenyum dan meyakinkan mereka. Jika tidak ada darah buruk di antara kita, aku tidak akan menyerangmu. Kamu bisa menenangkan pikiranmu. Setelah itu dia terbang menuju menara bintang dan melewati pintu samping. Para master alam semesta di terumbu saling memandang. Lalu diam-diam mereka mulai berdiskusi. Rupanya mereka mulai khawatir. Mungkinkah Luo Feng merencanakan sesuatu? Atau apakah dia hanya ingin menangkap mereka satu persatu? Tidak mungkin. Bahkan jika kita melakukan perlawanan dengan hartanya yang memiliki penekan pikiran, kita masih tidak dapat melarikan diri dari Luo Feng. Sebelumnya, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng hanya datang untuk menangkap Master Pesawat Ulang Aling Guntur. Adapun Master Purple Two yang baru saja tiba, Luo Feng datang ke sini lagi untuk menangkapnya. 11 dari kami Master Alam Semesta yang telah berada di sini selama ini terhindar dari serangan apapun.
Itu benar. Para master alam semesta ini mendiskusikan hal-hal ini dengan tenang dan segera mencapai pemahaman. Di dalam menara bintang, Luo Feng memandangi dunia luar. Sambil tersenyum, dia berteriak, "Master Purple Book!" Suaranya langsung dikirim ke salah satu ruang tertutup di dalam menara bintang. Di ruang yang sunyi dan remang-remang, Master Purple Book duduk bersila di tanah yang sunyi. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu begitu saja," suara Luo Feng bergema di seluruh ruangan. "Sebenarnya aku tidak berniat menjadi musuh Tanah Suci Bulan Ungu, tapi kalian semua dari Tanah Suci Bulan Ungu tidak pernah mengharapkan kebaikan dari kita manusia dan selalu berusaha mempersulit kami. Kami tidak mengambil hati tentang perang sebelumnya, tetapi setelah perang, Tanah Suci Bulan Ungu benar-benar menyerahkan warisan kepada setiap kelompok kekuatan dalam aliansi kekuatan bersatu. Sangat jelas bahwa kalian berniat untuk menggunakan aliansi kekuatan bersatu untuk menindas kami, sehingga kebangkitan kita manusia akan jauh lebih lambat." Master Purple Book yang bercokol di ruang sunyi akhirnya angkat bicara. "Kamu pikir kamu siapa yang bisa memaksakan sesuatu kepada kami? Dalam mimpimu," katanya dengan senyum dingin. "Mari kita tunggu dan lihat," kata Luo Feng acuh-acuh. Pada hari yang sama, di alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, "Leluhur, setelah melakukan apa yang Anda minta, saya mencapai terumbu di dalam lautan rawa berputar." "Itu benar-benar seperti yang telah diantisipasi, leluhur. Luo Feng menyerangku," kata Master Purple Book. Dia berlutut dengan hormat saat dia melapor pada sosok yang melayang di udara. Di hadapannya, sosok itu memancarkan cahaya ungu samar-samar. Tidak lain adalah leluhur bulan ungu. Leluhur bulan ungu perlahan berkata, "Dia sudah bergerak." Sekarang dia menahan tubuhku yang lain di bawah tawanan, tapi dia belum memusnahkan tubuhku yang lain, lanjut Master Purple Book. "Dia tidak bisa tetap tenang." Leluhur bulan ungu menggelengkan kepalanya. Setelah mendapatkan warisan dari denyut nadi Sungai Duandong, dia telah mencapai terobosannya untuk menjadi dewa sejati. Saat dia menjadi dewa sejati, ditambah teknik yang dia terima dari warisan Sungai Duandong, dia akan menjadi lebih kuat dari guru origin. Master Purple Book yang berlutut di sisi leluhur bulan ungu tercengang. Berdasarkan spekulasi leluhur bulan ungu, dalam keadaan normal, dia memang mampu mencapai terobosan dalam waktu yang lebih singkat untuk menjadi dewa sejati. Tapi Luo Feng telah memilih jalan kekuatan surgawi. Dia mengejar sesuatu yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi, sesuatu yang melebihi 90.000 kali tingkat gen kehidupan, dan karenanya dia ditakdirkan untuk mengambil waktu yang jauh lebih lama daripada yang diperkirakan leluhur bulan ungu. "Anda ingin melawanku?" Leluhur bulan ungu mencibir. "Teruskan perintahku. Mulai saat ini, semua master alam semesta Tanah Suci Bulan Unguku akan menghindari Luo Feng dengan segala cara. Manusia mungkin melakukan beberapa gerakan ganas, bahkan jika kalian semua mundur kembali ke alam semesta Tanah Suci atau mengasingkan diri di salah satu era reinkarnasi alam semesta Tanah Suci. Ini adalah hal-hal kecil yang tidak perlu dicemaskan. Pada saat yang sama, kita harus mengumumkannya ke semua kelompok kekuatan tertinggi di seluruh lautan semesta," kata leluhur bulan ungu dengan suara dinginnya. "Sejak Luo Feng memulai provokasi terhadap Tanah Suciku, kemudian dari saat ini, kami dari Tanah Suci Bulan Ungu akan membunuh setiap master alam semesta manusia tunggal dari alam semesta asli yang menginjakan kaki di lautan semesta." "Ya," Master Purple Book menjawab dengan patuh. "Pergilah," perintah leluhur bulan ungu. Master Purple Book pergi dengan sikap hormat tanpa basa-basi lagi. Leluhur bulan ungu berdiri di dalam ruang hampa dan mencibir. "Luo Feng, ketika semua master alam semesta ras manusia Anda belajar tentang bagaimana Anda memprovokasiku, menyebabkan saya mengeluarkan perintah pembunuhan seperti itu, saya khawatir mereka akan sangat tidak puas dengan Anda. Anda ingin melawanku? Orang tua Kaisar Timur bukanlah ancaman sama sekali.
Kamu ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya lawan sejatiku. Leluhur bulan ungu terus berbicara pada dirinya sendiri dengan cara yang dingin. Kita akan lihat siapa yang terakhir tertawa. Di salah satu permukaan bidang individu di sebuah ruang di dalam alam semesta virtual, kesadaran Luo Feng terus-menerus terhubung ke alam semesta virtual. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang tak lama setelah itu, ekspresi bersemangatnya digantikan oleh seringai. Dia sangat bersemangat karena sepotong informasi, seringai dia karena informasi lain. Bagian pertama terkait dengan informasi rinci tentang Master Alam Semesta yang baru dipromosikan. Bagian kedua adalah berita Tanah Suci Bulan Ungu telah dipublikasikan. Dari informasi tentang Master Alam Semesta yang baru dipromosikan, Luo Feng melihat informasi tentang Master Pacing, dan ketertarikannya terutama tertuju pada bagian tentang 4 sayap hitam Master Pacing. Keempat sayap hitam tersebut dapat mencegah kekuatan hukum dari 5 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Itu unik, itu seperti negeri emas yang dihasilkan oleh sayap peraknya, dan juga sangat unik. Selain itu, harta karun sejati tipe sayap seperti itu sangat langka. Sayap Siwu memiliki total 6 pasang. Saat ini saya memiliki 3 pasang, jadi saya masih kekurangan 3 pasang. 2 pasang sayap hitam ini kemungkinan adalah yang saya butuhkan. Luo Feng menjadi bersemangat, tapi berita kedua merusak suasana hatinya. Tepat setelah dia menangkap Master Purple Bull, berita diumumkan bahwa ada perintah pembunuhan yang dikeluarkan. Setiap Master Alam Semesta manusia yang berkeliaran di samudra semesta akan dibunuh. Tiba-tiba, suara pemimpin kota primal chaos bergema di telinga Luo Feng. Luo Feng, datanglah ke sini segera. Bersambung, bagaimana kelanjutannya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.